Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat ya, tidak pernah sakit apapun, dan masih bugar dalam menjalankan segala bentuk aktivitas di bulan Ramadan ini. Baik, untuk perkuliahan sistem teori bilangan, kita akan lanjutkan materinya. Minggu sebelumnya atau minggu lalu kita belajar tentang kekongruenan linear ya. Itu hampir mirip dengan persamaan linear, di mana yang membedakan hanya kayak tanda sama dengan ya. Kalau ini tanda sama dengan 3, secara simbol itu bedanya. Nah, dalam persamaan linear kita mengetahui ada sistem persamaan gitu kan ya. Nah, di sini juga ada yang dikatakan sistem kekongruenan linear ya. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk sistem kekongruenan linearnya yaitu sistem kekongruenan linear satu variabel ya. Satu variabel, apa sih definisinya? Sistem kekongruenan linear satu variabel itu didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa kekongruenan yang melibatkan hanya satu variabel tetapi modulinya berbeda. Nah, maksudnya gimana? Coba kita lihat bentuk formatnya aja ya langsung. Nah, ini jadi ada sebanyak R ini berarti ya, ada sebanyak R kekongruenan, dan ini memiliki variabel yang sama, nah si X gitu ya. Jadi kita disuruh mencari berapa sih nilai X supaya dia memenuhi beberapa kekongruenan. Di sini ada R kekongruenan, jelas ya. Nah, di sini ada beberapa cara ya, ada 2 cara yang jelas yang akan saya sampaikan. Cara pertama itu cara analisis, dan yang kedua itu pakai teorema nanti ya. Nah, untuk cara pertama yang cara analisis tadi, kita lihat contohnya dulu ya. Kita lihat contoh. Di sini misalkan kita diberikan soal tentukan solusi dari sistem kekongruenan berikutnya. Jadi kita disuruh mencari nilai X supaya dia memenuhi yang pertama, kedua, dan ketiga ini ya. Baik, untuk mencari solusinya, untuk menggunakan cara analisis kita kasih penomoran dulu ya untuk setiap kekongruenan. Ini sebut aja kekongruenan 1 atau persamaan 1, 2, dan 3 gitu. Nah, berikutnya kita mulai dari yang persamaan 1 dulu ya. X kongruen 1 modulo 3. Nah, ini kan kalau berdasarkan teorema ya, ingat lagi teorema tentang kekongruenan yang sudah saya jelaskan minggu lalu, itu kan berarti apa? Terdapat suatu bilangan bulat sehingga yang ini bisa dinyatakan sebagai apa? X sama dengan 1 ditambah 3 dikali bilangan bulat itu. Nah, ini di sini bilangan bulatnya kita sebut K1, maka bentuk ini akan sama dengan ini. X kongruen 1 mod 3 itu akan sama dengan X sama dengan 1 tambah 3K1. Nah, untuk selanjutnya teorema ini akan sering dipakai ya. Jadi kalian harus benar-benar ingat. Jadi setiap kita punya kongruen ini berarti kita bisa nyatakan sebagai sama dengan, yaitu X sama dengan 1 ditambah 3 dikali sesuatu bilangan bulat. Itu harus ingat ya. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya, karena itu akan sering kita pakai. Nah, dari sini kemudian kita kembangkan, substitusikan si X ini ke persamaan 2 ya. Jadi nanti kalau kita si X nya kita ganti dengan ini akan didapatkan seperti ini. 1 tambah 3K1 kongruen dengan 2 dalam modulo 5. Nah, hal ini kan tinggal kita kedua ruas kurangi 1 kan ada ya teoremanya ya. Nah, jadi kedua ruas tinggal kita kurangi 1, maka akan didapatkan 3K1 sama dengan 1 mod 5. Jadi kalau di sini ada temennya, usahakan, ini kan ada 2 suku ya, usahakan si K itu berdiri sendiri ya. Nah, berikutnya gimana sih mencari K1? Nah, ini kan sebenarnya mirip, ini harusnya kongruen ya, sorry ini salah. Ini harusnya apa? 3K1 kongruen dengan 1 mod 5. Ini sebenarnya mirip dengan inverse modulo ya kalau ini. Nah, untuk mencari K1 nya kita bisa dengan cara coba-coba ya. Kalau menggunakan cara yang kemarin itu banyak ya, bisa beberapa langkah, cuman kan yang diminta enggak semua nilai K1 gitu loh. Jadi cukup hanya nilai K1 aja. Cara coba-cobanya itu simple. Jadi kalau di sini dalam mod 5 itu kan
dalam sistem bilangan isinya cuman apa? 0, 1, 2, 3 dan 4 kan ya. Ya, sistem residu modulo gitu ya. Ingat ya. Jadi kalau 5 itu isinya apa? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita coba-coba masukkan ke sini, ke kongruenan yang ini. Jadi kalau kita coba yang pertama misalkan K1-nya 0, masukkan ke sini. Jadinya 3 kali 0, 3 kali 0 itu berapa? 0. Nah, 0 itu kan tidak kongruen dengan 1 ya dalam modulo 5. Oke, masih kan nggak cara mengecek kekongruenannya? Dia kongruen apa enggak? Betul, jadi tinggal dicek apakah 5 membagi 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1 kan min 1, 5 tidak membagi min 1. Berikutnya K1, 3 kali 1 sama dengan 3, tidak kongruen dengan 1. Jelas ya, jadi 5 tidak habis membagi 3 kurangi 1. Kalau K-nya 2, 3 kali 2, 6. Nah, 6 ternyata kongruen dengan 1 pada modulo 5. Karena apa? Karena 5 membagi 6 dikurangi 1. Jelas ya? Maka dari sini kita bisa katakan K1-nya berapa? Betul, yaitu K1-nya 2 yang kita pilih. Sehingga kita akan dapatkan K1 itu kongruen dengan 2 pada modulo 5. Jelas ya? Oke, lanjut. Dari sini, nah ini berarti kita pakai teorema lagi ya, yang ini lagi. Jadi kalau K1 kongruen 2 modulo 5 berarti apa? Ada K2 elemen Z sehingga K1 sama dengan 2 ditambah 5 kali K2. Nah, hasil ini kita substitusikan ke si X yang tadi. Ya, perhatikan ini kita kalikan ke X, disubstitusikan ke X yang awal ya. Karena kita akan mencari X-nya gitu. X-nya kan tadi sama dengan 1 tambah 3K1. Sekarang ganti si K1-nya dengan K2. Jadi dapatnya X sama dengan 1 tambah 3K1. Jadi sama dengan 1 tambah 3 dalam kurung 2 tambah 5K2. Ini kalau kita sederhanakan dapatnya 7 tambah 15K2. Sehingga kesimpulannya apa? X sama dengan 7 tambah 15K2. Jelas ya? Oke, ini baru kita mensubstitusikan 1 sama 2. Yang ketiga kan belum ya? Nah, ini berarti dengan cara langkah yang sama dengan ini kita substitusikan ke persamaan 3. Ya kan? Jadi caranya cuman kayak gini, cara intinya. Yang lainnya nanti apa? Perulangan, looping lah ibaratnya. Coba ya kita lanjutkan. Substitusikan ke persamaan 3. Oke. Jadi dapatnya 7 tambah 15K2 tuh kan sama ya. Ini biarkan sendiri, kurangi 7 jadi min 4. Nah, untuk mencari K2 gimana? Betul, pakai cara coba-coba. Cari nilai K2 karena mod 7 berarti ada 0 sampai 6. Jadi kalau kita coba satu-satu, K2 0. 0 tidak ada. Oke, terus gitu ya kita coba. Nanti ternyata di akhirnya ada dapat ini nih, 15 kali 3 45. 45 kongruen dengan min 4 buat 7. Kenapa? Karena 7 habis membagi 45 dikurangi min 4. 45 kurangi min 4 kan 49 ya. Jadi 7 habis membagi 49, betul ya. Nah, gitu maksudnya. Nah, sehingga karena sudah dapat ini, kita bisa simpulkan kayak tadi lagi ya. Jadi didapat K2 kongruen dengan 3 mod 7. Nah, kayak tadi ya, kita substitusikan ke X yang terakhir. Jadi karena K2 kongruen dengan K2 kongruen 3 mod 7 berarti kan ada K3 nih. Gunakan teorema jadi kayak gini. Jadi bentuknya X sama dengan 7. Ini yang bentuk terakhir ya. X sama dengan 7 plus 5K2. Nanti K2 nya ganti dengan yang adanya K3. Dapat ini. Ya, jadi dapatnya apa? X sama dengan 52 tambah 105K3. Artinya apa nih? Artinya X sama dengan 52 plus 105K3 itu ekuivalen dengan apa? X kongruen 52 mod 105. Jadi kalau ini udah terakhir kan udah nggak ada persamaan lagi yang harus disubstitusi dengan ini kan. Disubstitusikan oleh ini, jadi tidak ada, berarti prosesnya selesai. Ini bisa kita simpulkan sebagai apa? Sebagai solusinya, yaitu X sama dengan 52 tambah 105K3. Dan ini dengan kata lain gitu maksudnya ya, ekuivalen dengan bentuk apa? X kongruen 52 mod 105. Gitu. Jadi solusi untuk ini yaitu ini. Bisa ya, Bang ya? Oke. Berikutnya kita lanjut ke cara lain untuk menentukan
solusi dari sistem kekongruenan ini. Nah, di sini caranya menggunakan ada teorema ya, teorema sisa Cina gitu. Ya, Cina. Di sini isinya adalah misalkan M1, M2, Mr merupakan pasangan bilangan bulat positif yang saling relatif prima. Oke, saya yakin udah belajar ya relatif prima itu seperti apa. Terus, maka sistem kekongruenan linear satu variabel mempunyai solusi yang unik dalam modulo M sama dengan M1 kali M2 kali Mr. Nah, ini bunyi teoremanya. Di sini nggak akan saya buktikan ya. Nanti kalau kalian penasaran pembuktiannya seperti apa, bisa WA saya atau lihat di Google, udah banyak ya cara pembuktiannya. Coba kita fokus bagaimana sih penggunaan teorema ini gitu ya dalam pemecahan permasalahan. Nah, di sini kita bisa rangkum ya. Dalam teorema ini kita bisa rangkum beberapa langkah penyelesaian menggunakan ini ya. Langkahnya yang pertama adalah karena di sini ada asumsi awalnya pasangannya ini harus saling relatif prima, maka yang pertama adalah kita periksa GCD-nya. Relatif prima itu apa? Relatif prima itu kalau GCD antara si modulinya itu bernilai 1. Nah, kalau misalkan setiap pasangan atau GCD dari modulinya itu bernilai 1, maka kita bisa katakan sistem tersebut memiliki solusi. Jika tidak sama dengan 1, berarti bisa jadi dia tidak memiliki solusi. Jelas ya. Jadi awal ini untuk menentukan apakah kita bisa lanjut ke langkah ke berikutnya atau enggak. Setelah kita misalkan ini memenuhi nih, nah berarti langkah berikutnya adalah cari perkalian dari si modulinya, M1, M2, Mr dan seterusnya. Kemudian cari MK-nya. Itu didapat dari mana? Dari M yang kita dapat per MK. MK itu salah satu dari sini gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus selesaikan kekongruenan ini. Ya, ini kayak kekongruenan MK-YK kongruen 1. Jadi kita harus cari YK-nya gitu ibarat. Karena MK dapat dari sini kan. Jadi selesaikan di sini, kita cari si YK-nya. Nah, maka solusi persamaannya akan didapat dari ini. X kongruen dengan A1 M1 Y1 gitu ya. Y-nya 1 nanti kita dapat dari sini. Dan seterusnya. Ditambahin semua. Jelas ya? Oke, baik. Kita coba selesaikan soal yang tadi ya, yang ini dengan teorema. Nanti kalian bisa bandingkan mana yang menurut kalian lebih simpel dan lebih kalian mudah untuk kuasai. Yang pertama, kita akan periksa si GCD-nya dari ini. Nah, GCD modulinya berarti 357 ya. Nah, berarti 351 ya. Karena 3 sama 5 kan FPB ya GCD, jangan lupa FPB-nya itu 1. Ini 37 juga 1, GCD 57 juga 1. Maka kita bisa katakan sistem memiliki solusi. Gampang ya. Oke, lanjut ke langkah kedua, kita cari. Oke, cari karena M13, M25, M37, maka akan didapatkan 3 kali 5 kali 7 sama 105. Nah, untuk mendapatkan MK ini gitu ya, kita cukup bagi ini dengan si M1 gitu. Jadi kalau M1 besar berarti 105 dibagi dengan 3 gitu ya. M besar 2 itu 105 bagi 5, M besar 3 105 bagi 7. Jelas? Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berapa? Tuh, langkah 3 yaitu mencari YK-nya. Nah, ini mencari YK kita gunakan cara yang simpel aja, apa? Cara coba-coba gitu ya. Cara coba-coba. Pertama kita, karena di sini kan MK YK. Nah, kita cari M1 dulu ya, berarti M1 Y1. M1 tadi berapa? Tuh, M1 tadi dapat 35 ya. Jadi yang tadi, hasil yang tadi jangan jangan dilupakan. Oke, jadi M1-nya 35. Berarti kita pasangkan dengan Y1. Ini akan kongruen dengan 1 modulo 3. Oke, kita coba-coba. Karena modulo 3 berarti 012, kita masukkan 0, dapatnya 0, tidak kongruen. 1 tidak kongruen. Kalau 2, 35 kali 2 70, 70 kongruen dengan 1 mod 3. Betul ya? Karena 70 kurang 1 kan 69. 69 dibagi 3 habis ya. Oke, jadi di sini didapatkan bahwa Y1 kongruen dengan 2 mod 3.
Oke, yang tadi M2 dapat berapa? M2 tadi dapatnya berapa? 21 ya. M2 21. Jadi kita pasangkan dengan Y2. 21 Y2 kongruen dengan 1 mod 5. Oke, sama kayak tadi. Mod 5 itu ada 0 sampai 4 yang perlu dicoba. Cuman di sini sampai Y2 sama dengan 1 aja sudah kongruen, jadi aman. Ya, beruntung kita. Jadi di sini 21 kongruen dengan 1 mod 5, betul ya? Maka kita bisa katakan Y2-nya kongruen dengan 1 pada modulo 5. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini berarti 15 ya Y3-nya ya. 15 Y3 kongruen 1 mod 7. Ini berapa nih? Sama kayak tadi, ini juga beruntung kita 2 langkah dapat langsung. Ternyata Y3-nya itu kongruen dengan 1 mod 7. Nah, paham ya? Saya rasa nggak ada masalah untuk langkah 3. Nah, di sini langkah terakhir kita tinggal ambil kesimpulan gitu ya. Langkah terakhirnya adalah tentukan solusinya, di mana bentuk solusinya adalah A1 M1 Y1. A1-nya berarti yang ini ya, nih A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Seterusnya ini tinggal disusun. Jadi kalau kita masukkan angkanya tinggal ini. A1 1, M1 35, Y1-nya tadi berapa? 2. A2 2, M2 21, Y1 tadi Y2 1. 3 yang 3 betul 3, 15, Y3-nya 1. Ini kalau dijumlahin hasilnya berapa? 157 dalam mod M. M-nya berapa M-nya? Ya, M-nya tadi hasil perkaliannya tadi ya 105. Jelas? Nah, ini hasil solusinya adalah X kongruen dengan 157 mod 105. Nah, permasalahannya ketika kita mendapatkan si X itu kongruen dengan bilangan yang lebih besar dari si modulinya, usahakan kita apa? Perkecil ininya ya. Nah, kita ubah, cari 157 itu kalau dalam sistem modulo 105 itu bilangan berapa sih gitu ya. Jadi kan kalau sistem residu bilangan 105 itu kan dari 0 sampai 104 kan. Jadi kita cari padanannya seperti apa. Caranya kalian kan tinggal bagi aja 157 dibagi 105, sisanya berapa gitu ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang dikatakan sistem residunya, sistem sisa. Nah, di sini ternyata didapat apa? 157 itu kongruen dengan 52 gitu. Modulo 105. Sehingga kalau kita ganti, kita akan dapat kesimpulan apa? X kongruen 52 mod 105. Sama ya? Oke, jadi solusinya sama dengan yang cara analisis tadi. Nah, ini nanti tergantung kalian mau gunakan yang mana, silahkan yang menurut kalian lebih mudah. Yang jelas salah satu dari cara ini harus kalian kuasai ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Jika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tinggal tulis komentar di kelas gitu ya, atau boleh kirim WhatsApp gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.